Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Effendi, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Biologi di Universitas Ronggolawe Tuban. Dalam materi kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah perkembangan mikrobiologi. Apa sih yang dimaksud dengan mikrobiologi? Mikrobiologi adalah jasad-jasad termit. Dalam bahasa Yunani, mikros artinya kecil, bios artinya hidup, dan logos artinya pengetahuan. Makhluk-makhluk hidup yang kecil-kecil tersebut disebut juga dengan mikroorganisme, mikrobio, mikroba, atau jasad termit. Mikroorganisme terbagi atas 4 bagian. Yang pertama bakteri, virus, protozoa, dan alga. Mikrobiologi dasar. Proses biokimia pada mikroorganisme juga terjadi pada organisme multiseluler. Mikroorganisme dapat menjadi model dalam pembelajaran proses biokimia dan genetik pada organisme lain. Mikrobiologi terapan tentang penggunaan ilmu mikrobiologi dalam memecahkan masalah praktis dalam kedokteran, pertanian, dan industri. Perkembangbiakan mikrobiologi. Menurut Michael J. Balzer, perkembangan mikrobiologi terdiri dari beberapa tahapan periode dalam sejarah mikrobiologi sebagai berikut. Yang pertama, mikroskop dan penemuan dunia jasad termit. Yang kedua, generasi spontan lawan biogenesis, teori nutfah fermentasi, teori nutfah penyakit, dan perkembangan mikrobiologi di era modern. Yang pertama, penemuan mikroskop dan jasad termit. Menggambarkan struktur kapang menggunakan mikroskop temuannya. Anthony van Leeuwenhoek 1632 sampai 1723 ialah orang yang pertama kali mengetahui adanya dunia mikroorganisme. Dengan mikroskop citaannya, ia dapat melihat bentuk-bentuk makhluk-makhluk kecil yang sebelumnya tidak diduga sama sekali keadaannya. Menggunakan mikroskop temuannya dengan lensa pembesaran 300 kali, Leeuwenhoek mengamati air hujan, air laut, air vas, dan kotoran gigi. Leeuwenhoek menyebut makhluk yang dilihatnya sebagai animalcule atau hewan-hewan yang kecil. Untuk bagian yang kedua, generasi spontan lawan biogenesis. Penemuan animalcules di alam menimbulkan rasa ingin tahu mengenai asal-usulnya. Menurut teori abiogenesis generatif spontan, animalcules timbul dengan sendirinya dari bahan-bahan mati. Sebagian ahli menganut teori biogenesis dengan pendapat bahwa animalcules terbentuk dari benih-benih animalcules yang selalu berada di udara. Aristoteles 300 sebelum Masehi telah berpendapat bahwa kehidupan berasal dari bahan atau benda mati yang mengalami penghancuran. Konsepsi ini dikenal sebagai teori sebagai spontan atau abiogenesis. Abio artinya tidak, hidup, genesis asal. Aristoteles berpendapat bahwa organisme hidup makhluk-makhluk kecil terdiri atas benda mati. Needham mengatakan eksperimen-eksperimen dengan daging yang direbus, meskipun air rebusan tersebut disimpan rapat-rapat dalam botol tertutup, namun timbullah mikroorganisme. Dengan kata lain, menuntutnya kehidupan dapat timbul dari benda mati, abiogenesis.
sehingga ia menyimpulkan bahwa jasad-jasad relik mikroorganisme tersebut terjadi secara spontan dari daging. Lazius Spallanzani mengatakan bahwa perebusan dan kemudian menutup botol-botol berisi air rebusan yang dilakukan Nadim itu tidak sempurna. Labu 1 bisa dilihat dan labu 2. Lazarus Spallanzani menyimpulkan bahwa mikroba yang ada di dalam kaldu tersebut bukan berasal dari air kaldu, benda mati, tetapi berasal dari kehidupan di udara. Jadi, adanya pembusukan karena telah terjadi kontaminasi mikroba dari udara ke dalam air. Jadi, eksperimen ini menentang teori abiogenesis. Sebagai contoh, labu 1 tidak ada penutup. Kalau labu 1 tidak ada penutup, terdapat mikroorganisme. Air kaldu dipanaskan, setelah didinginkan, terdapat mikroorganisme. Untuk labu 2, setelah dipanaskan, lalu didinginkan dan ditutup, tidak ada mikroorganisme di dalamnya. Francesco Redi melakukan pembantahan teori generatio spontaneo. Redi melakukan serangkaian penelitian menggunakan 3 kerat daging segar yang diletakkan dalam 3 wadah. Dalam tabung terbuka terdapat telur-telur dari lalat dan dapat menimbulkan mikroorganisme. Sedangkan tabung tertutup tidak ada aktivitas mikroorganisme yang terjadi. Percobaan Louis Pasteur. Berdasarkan hasil-hasil percobaan ilmuwan yang juga seseorang biologiawan bernama Louis Pasteur ini dapat meyakinkan khalayak bahwa tidak ada kehidupan baru yang dapat timbul dari benda mati. Maka muncullah teori biogenesis, yaitu omnivivum, yang berarti semua kehidupan itu berasal dari telur, dan semua telur itu berasal dari sesuatu yang hidup. Selanjutnya, teori nutfah fermentasi. Fermentasi merupakan proses yang menghasilkan alkohol atau asam organik. Misalnya, terjadi pada bahan yang mengandung karbohidrat. Pembusukan merupakan proses perubahan yang menghasilkan bau busuk, seperti pada peruraian bahan yang mengandung protein. Suatu bahan yang ditumbuhi oleh mikroba akan mengalami perubahan susunan kimianya. Perubahan kimia yang terjadi ada yang dikenal sebagai fermentasi, pengkhamiran, dan pembusukan. Pada zaman dahulu, orang memperbaiki mutu produk-produk fermentasinya dengan cara mencoba-coba, tanpa menyadari bahwa mutu sesungguhnya bergantung kepada penyediaan atau perbaikan kondisi bagi pertumbuhan mikroorganisme. Barulah setelah Pasteur menelaah peranan mikroorganisme dalam proses fermentasi pada pembuatan anggur, maka orang menjadi mengerti bahwa mikroorganisme itulah yang menyebabkan terjadinya fermentasi. Pasteur menemukan sebuah proses yang disebut dengan pasteurisasi. Teori nutfah penyakit. Koch menemukan adanya bakteri penyebab terjadi penyakit antraks. Inilah pertama kalinya suatu bakteri dapat dibuktikan sebagai penyebab penyakit hewan. Selanjutnya, Koch dan kawan-kawan menemukan bakteri penyebab tuberkulosis dan kolera. Khusus mengenai Robert Koch yang sampai sekarang namanya telah tetap dikenang dan dihargai karena jasanya
jasa-jasa besarnya di bidang mikrobiologi, kedokteran, dan kemanusiaan. Berkat penelitian Koch ini, maka ihwal dan penyebab penyakit TBC, tifus, difteri, kolera, dan gugur serta antraks dapat terungkap dan dipisahkan secara alami. Tahap-tahap kerja postulat Koch tersebut mempunyai 4 dalil, yaitu 1. Mikroorganisme tertentu selalu dapat dijumpai berasosiasi dengan penyakit tertentu. Mikroorganisme itu dapat diisolasi dan ditumbuhkan menjadi biakan murni di laboratorium. 3. Biakan murni mikroorganisme tersebut akan menimbulkan penyakit itu bila disuntikkan pada hewan yang rentan. Menggunakan prosedur laboratorium memungkinkan diperolehnya kembali mikroorganisme yang disuntikkan itu dari hewan yang dengan sengaja diinfeksi dalam percobaan. Perkembangan mikrobiologi di era modern. Sejak adanya teori nutfah penyakit ini pada tahun 1900 telah terjadi persekutuan yang dekat antara mikrobiologi, kedokteran, dan bidang-bidang mikroorganisme terapan lainnya. Di samping itu, mikroorganisme telah menjadi sistem model untuk mempelajari banyak sekali proses biologis yang mendasar bagi banyak organisme hidup. Penemuan-penemuan baru terus dibuat, spesies organisme baru terus ditemukan, dan banyak proses biologi sedang ditelaah melalui mikroorganisme. Pada era ini ditandai dengan dipakainya metode dan alat yang mutakhir, seperti misalnya mikroskop elektron, kromatografi, sampai dengan komputer. Masalah-masalah pelik yang sebelumnya belum terungkap dan belum dijelaskan, misalnya antibiotik, vaksin, serum, sekarang telah diketahui. Mikrobiologi keteknikan. Mikrobiologi industri, apakah itu? Pertumbuhan mikroorganisme dalam jumlah besar yang terkendali, menghasilkan produk yang bernilai ekonomi dan bermanfaat. Faktor pengaruh mikroorganisme dalam industri. Yang pertama yaitu suhu. Suhu merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan mikroba. Beberapa mikroba mampu hidup dalam kisaran suhu yang luas. Terkait dengan suhu pertumbuhan, maka dikenal suhu minimum, maksimum, dan optimum. Yang kedua yaitu kelembapan. Tiap jenis mikroba mempunyai kelembapan optimum tertentu. Pada umumnya gamir dan bakteri membutuhkan kelembapan yang lebih tinggi dibanding jamur. pH. Berdasarkan pH yang ada, mikroba dikenal dengan asidofil, neurofil, dan kalifil. Ion-ion. Ion-ion logam berat seperti Hg, Ag, Cu, Au, dan Bb pada kadar yang sangat rendah dapat bersifat toksik. Daya bunuh logam berat pada kadar rendah tersebut oligodinami. Yang ketiga, iradiasi. Penggunaan iradiasi pengion terutama pada bidang farmasi, kedokteran, proses industri, serta digunakan dalam bidang mikrobiologi, misalnya menggunakan sinar ultraviolet dan sinar gamma. Syarat proses mikrobiologi industri. Yang pertama, organisme. Kapang, kambir, bakteri, dan virus. Medium, hasil, tidak berbahaya, sifat non-patogen dan bebas toksin, mudah dipindahkan. Mikroorganisme besar harus dapat direkayasa secara genetik. Mikroorganisme dalam bidang industri. Contoh yang pertama yaitu bakteri, Actobacterium aceti. Yang kedua, Lactobacillus sp. Khamiriat merupakan jamur bersel satu yang mikroskopik, tidak berflagel. Jamur. Dalam bidang fermentasi, jamur yang digunakan adalah jamur berbentuk hifa, yaitu pada pembuatan tempe dan angka.
Rhizopus oryzae. Aktivitas jamur Rhizopus oryzae menjadikan nutrisi pada tempe siap dikonsumsi manusia. Industri bahan kimia. Industri asam asetat. Asam asetat tersebut juga dengan asam cuka, merupakan cairan yang berwarna putih dengan bau asam yang sangat tajam. Pembuatan asam asetat secara fermentasi dilakukan dalam 2 tahap, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam. Fermentasi asam asetat oleh bakteri asam asetat pada larutan yang mengandung alkohol. Industri asam laktat. Asam laktat merupakan bahan kimia serbaguna yang dapat digunakan sebagai asidulan, bahan pengasam, aroma, dan pengawet dalam industri makanan dan obat-obatan, kulit, dan tekstil. Untuk produksi bahan kimia dasar. Untuk polimerase bahan yang mudah dirombak polilaktik asid break. Asam sitrat. Gorey menyimpulkan bahwa Aspergillus niger dalam larutan biak dengan pH awal 2,5 sampai 3,5 dapat tumbuh dengan subur sambil mengekskresikan asam sitrat dalam jumlah yang banyak. pH awal yang rendah dimasukkan agar tidak terjadi pencemaran oleh bakteri. Asam amino dapat dibentuk oleh Corynebacterium, Glutamicum, dan Brevibacterium diverticatum. Kedua bakteri tersebut mampu mengekskresikan asam L-glutamin. Dengan adanya biotin, kadar biotin ini agar terjadi penimbunan asam dalam jumlah 2,5 sehingga optimum. Industri alkohol. Proses pembuatan alkohol merupakan proses pengubahan karbohidrat dari berbagai tanaman dengan bantuan mikroba Saccharomyces cerevisiae menjadi alkohol. Terima kasih. Demikian atas presentasi yang saya buat. Kalau ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya.